Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Lutfiani dengan NIM 213131127 kelas PIAUD 6D Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Baik, pada kali ini saya akan menampilkan video dengan judul Menanamkan Kecintaan dan Keteladanan Rasulullah SAW kepada Anak. Nah, pada materi selanjutnya, bagaimana sih kita itu menanamkan kecintaan dan keteladanan Rasulullah SAW kepada anak? Nah, di sini ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, orang tua menjadi panutan anak dalam meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, membacakan kisah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ada membiasakan sunnah Rasul dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas lebih mendalam ya teman-teman. Yang pertama, ada orang tua sebagai role model atau teladan bagi anak-anak. Nah, di sini terdapat sebuah firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, di setiap kita pasti butuh tauladan. Nah, anak-anak pun juga butuh tauladan. Siapa teladan anak-anak? Yang pertama yaitu orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik kepada anak-anak. Gimana ya kita mencontohkan yang baik kepada anak-anak? Nah, kuncinya yaitu terdapat pada Al-Quran dan hadis. Di sana telah difirmankan Allah dan telah dituliskan kepada sahabat-sahabat Nabi mengenai perbuatan Rasulullah sehari-hari, perkataan Rasulullah sehari-hari, dan banyak sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengambil contoh yang akan kita terapkan kepada anak-anak dan kita terapkan kepada diri kita sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya terdapat sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa anak yang terlahir dari rahim ibu itu terlahir dengan keadaan suci. Nah, bagaimana untuk kehidupan selanjutnya itu tergantung kepada orang tuanya akan menjadikan sebagai Muslim atau Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Baik teman-teman, dari Al-Quran dan hadis tersebut kita bisa belajar bahwa kita sebagai orang tua bisa mencontohkan, mendidik anak, membimbing anak dengan baik, yaitu dengan mencontoh ajaran Rasulullah SAW. Poin selanjutnya yaitu membacakan kisah Nabi SAW kepada anak. Nah, terdapat sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita mengajak anak untuk sayang kepada Rasulullah, kita sebaiknya mengenalkannya terlebih dahulu. Siapa sih beliau Rasulullah SAW itu? Nah, gimana kita mengenalkannya? Kita bisa menceritakannya melalui buku kisah Nabi Rasulullah SAW, kemudian mengajak nonton YouTube mengenai kisah Rasulullah, mulai dari kelahirannya, bagaimana diangkatnya sebagai nabi, bagaimana perjalanan dakwah, dan banyak sebagainya.
Nah, dari situ anak mulai mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin selanjutnya yaitu membiasakan sunnah Rasul dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini kita bisa mengajak anak untuk membiasakan sunnah-sunnah Rasul agar anak-anak selalu ingat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulai dari hal-hal kecil seperti berdoa sebelum makan, atau sekarang ini lagi puasa, yaitu sunnah Rasulnya menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian bisa juga mengajak anak untuk membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, gitu, agar anak juga bisa menghafal Al-Quran. Selanjutnya bisa mengajarkan anak tentang kasih sayang. Nah, orang tua mencontohkan terlebih dahulu seperti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencium anak dan cucunya di setiap harinya. Nah, orang tua juga bisa mengajarkan, mencontohkan mencium anak setiap hari dan memberitahu alasannya mengapa sih orang tua mencium anak setiap hari. Gitu. Nah, itu sebagai salah satu sunnah Rasulullah, yaitu mengajarkan kasih sayang. Nah, di sini terdapat sebuah video, mari kita tonton ya teman-teman untuk belajar lebih mendalam mengenai sunnah Rasul tentang saling sayang menyayang. Siapa yang mau dicium ayah? Amin. Tahu nggak kenapa ayah suka cium kalian? Rasanya sayang. Betul, dan juga karena Nabi Muhammad mencontohkan kebiasaan itu. Di hadis riwayat Bukhari diceritain pas Nabi Muhammad lagi mencium cucunya Hasan bin Ali. Ada seseorang yang duduk gak jauh dari Nabi Muhammad. Orang itu bilang kalau dia punya 10 orang anak, tapi gak ada satu orang pun yang suka dicium. Nabi Muhammad jawabnya apa? Man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa tidak menyayangi, ia tidak disayangi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita belajar apa? Mencium anak dan cucu adalah bentuk kasih sayang dan kelemah lembutan. Orang yang gak mau menyayangi orang lain gak akan dapat balasan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Kamu bukan sayang orang. Nah, mungkin itu tadi bagaimana cara menanamkan kecintaan dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Itu tadi sedikit ilmu dari saya. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dari penyampaian maupun pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.